Malaikat Zabaniyah digambarkan sebagai sosok yang garang dan sadis. Namanya disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Alaq ayat 17-18. Artinya, biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, yaitu penyiksa orang-orang yang berdosa. Ibnu Razab Al-Hanbali mengatakan dalam kitab At-Tahwif Minan Nar, kata Muqatil, Zabaniyah adalah malaikat penjaga jahanam, sedangkan Atta menyebutnya malaikat yang kasar dan keras. Adapun, Abdullah bin Abu Al-Hujail mengatakan bahwa Zabaniyah adalah pemimpin malaikat yang kepalanya ada di langit dan kakinya ada di bumi. Atsar-atsar tersebut diriwayatkan oleh Ibu Abu Hatim. Dafiq Rohman mengatakan dalam buku Janibal Marifat, Zabaniyah adalah nama malaikat-malaikat yang bertugas menyiksa penghuni neraka. Ia tidak mengenal ampun terhadap orang yang telah masuk ke perut neraka. Seperti yang diketahui, malaikat Malik adalah penjaga pintu neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan para malaikat Zabaniyah untuk membantu malaikat Malik. Nama Zabaniyah sendiri memiliki arti mendorong atau menolak, jadi siapapun yang masuk dalam neraka akan dimasukkan secara paksa tanpa peduli alasan apapun. Jumlah malaikat Zabaniyah ada 19, sesuai jumlah huruf dalam basmalah, dan semuanya merupakan bawahan sang penjaga neraka. Malik sendiri berarti raja, pemimpin bagi para malaikat Zabaniyah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu pada Malik, baik dia dan seluruh malaikat Zabaniyah mengikuti tanpa membantah. Selanjutnya, malaikat Zabaniyah akan menempatkan orang tersebut di sebuah tempat yang sempit, dengan jalan gelap dan tidak diketahui bahayanya. Mereka menetap di sana selama-lamanya dengan diiringi api neraka yang menyala. Imam Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab tafsirnya, malaikat Zabaniyah adalah malaikat juru siksa atau malaikat azab. Dia mengetahui siapakah yang menang, apakah dari golongan kami atau golongan dia. Bicara mengenai malaikat, biasanya identik dengan busana putih, sayap indah dan wajah yang rupawan. Namun berbeda dengan malaikat yang bernama Zabaniyah. Alih-alih bercahaya dan rupawan, ia adalah sosok yang sangar dan teramat menakutkan. Malaikat Zabaniyah digambarkan memiliki penglihatan bagaikan kilat yang menyambar dan rupa yang mengerikan. Dikatakan pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menumbuhkan rasa belas kasihan dan lemah lembut dalam hati mereka, sebesar semut sekalipun. Selain itu, para malaikat ini memiliki gigi seperti tanduk sapi dan bibir menjulur hingga telapak kaki. Setiap para malaikat ini berbicara, maka akan keluar api dari mulutnya. Tubuh malaikat Zabaniyah sendiri dari bahu ke bahu adalah setara dengan 1 tahun perjalanan. Setiap dari mereka membawa rantai-rantai neraka dengan berat tidak terkira dan panas yang luar biasa. Disebutkan dalam Mawsu'ah Al-Hukuk Al-Islamiyah, karya Syekh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz. Orang-orang durhaka yang ada di neraka akan didatangi oleh malaikat Zabaniyah seraya berkata, "Mana Fulan bin Fulan yang suka mengandai-andaikan dirinya di dunia, dengan angan-angan panjang, lagi menyia-nyiakan umurnya dalam pekerjaan buruk." Kemudian, para malaikat Zabaniyah segera mendekatinya dengan membawa cemeti-cemeti atau cambuk dari api neraka. Syekh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz mengatakan, mereka menyambut orang itu dengan ancaman dahsyat, menggiringnya menuju azab yang dahsyat, dan membalikannya ke dasar neraka jahanam. Bagi para orang tua sudah meninggal, namun memiliki anak yang berzina atau bersentuhan bukan muhrim, malaikat Zabaniyah naik dari neraka membawa batu kerikil yang telah dipanaskan puluhan tahun di jahanam. Batu itu kemudian digenggamkan pada para orang tua tersebut hingga tangannya hancur. Bukan hanya itu, bahkan saking panasnya kerikil neraka itu, hingga meledakkan kepala hingga bagian otak bercecer kemana-mana. Itulah siksaan pedih dari malaikat Zabaniyah pada penghuni alam barzah. Karena pada dasarnya alam kubur merupakan lubang kecil di kehidupan akhirat kelak. Iblis merupakan makhluk yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akhir hayat iblis adalah yang paling pahit. Saat akhir dunia kelak, Allah memerintahkan malaikat maut dan para malaikat Zabaniyah untuk mencabut nyawa iblis. Turunlah mereka dengan 70.000 malaikat bersama rantai-rantai dari neraka. Iblis ketakutan karena para malaikat ini memiliki rupa yang paling mengerikan di alam semesta. Dia lari mengitari dunia menghindari malaikat maut dan Zabaniyah. Kemudian iblis berhenti di kuburan Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Namun iblis telah terbelenggu oleh rantai-rantai neraka malaikat Zabaniyah. Kemudian 70.000 malaikat mengerikan serta malaikat maut melemparkan bola-bola api panas neraka Latha. Bumi membara bagaikan api saking banyaknya batu neraka yang dilempar dan begitulah sakaratul maut dari iblis laknat. Dan di neraka, iblis akan mendapatkan siksa berlipat-lipat atas penyesatan yang dia lakukan. Semoga artikel ini bisa bermanfaat dan bisa membuka hati Anda untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.